Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu, hari ini kita akan mendengarkan presentasi tentang hukum Newton. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan tentang beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Pertama, mari kita berikan perhatian sepenuhnya kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Matikan semua perangkat elektronik dan berikan perhatian penuh kepada pembicara. Kedua, setelah setiap presentasi, kita akan menyediakan waktu untuk diskusi dan pertanyaan. Saya ingin kalian semua aktif berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi yang telah diberikan. Jelas? Jelas, Bu. Bagus. Terakhir, mari kita hargai setiap usaha dan kontribusi dari setiap kelompok dengan memberikan tepuk tangan setelah setiap presentasi selesai. Terakhir, mari kita hargai setiap usaha dan kontribusi dari setiap kelompok dengan memberikan tepuk tangan setelah setiap presentasi selesai. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hukum Newton pertama, di mana hukum Newton pertama itu yaitu hukum inersia. Hukum inersia menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap diam kecuali jika diberi gaya luar oleh sebagian gaya luar. Ya, lanjutkan. Nah, Bu, jadi kami memiliki beberapa contoh untuk menjelaskan hukum ini. Misalnya, ketika kita berada di dalam mobil yang bergerak konstan, kita merasakan bahwa kita tetap diam. Kecuali ketika mobil bergerak berubah kecepatan, itu karena Perhatikan teman-temannya. pada kita adalah gaya gesekan dengan kursi mobil atau karena kita menahan diri dengan rambut. Kenapa? Sangat baik. Contoh itu sangat menggambarkan konsep hukum inersia dengan jelas. Ya, silahkan duduk. Berikan aplaus kepada teman-temannya. Kelompok 2, sekarang giliran kalian ya. Terima kasih, Bu. Kami dari kelompok kedua akan membahas hukum kedudukan, yaitu hukum kecepatan. Nah, hukum ini menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda itu sebanding dengan kecepatan benda tersebut dengan massa benda sebagai faktor pembatas. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut? Contohnya adalah ketika kita mendorong kereta dorong yang memiliki massa yang sama dengan 2 kali massa kereta dorong lainnya. Untuk memberikan kecepatan yang sama pada kedua kereta dorong tersebut, kita perlu memberikan gaya yang lebih besar pada kereta dorong yang memiliki massa 2 kali lipat. Penjelasannya sudah sangat bagus, jelas. Sekarang kalian boleh duduk. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Sekarang Ibu akan membahas hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi dan reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa setiap gaya yang diberikan pada suatu benda akan diimbangi oleh gaya yang sama besar, namun berlawanan arah dari benda tersebut. Nah, di sini apakah ada yang bisa memberikan contoh atau menjelaskan tentang hukum ketiga Newton ini? Ya, boleh Daya. Nah, salah satu contoh penerapan hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi ini yaitu perahu. Ketika kita mengalih perahu ke belakang, maka perahu itu akan melintas ke depan. Ada lagi? Sangat bagus Daya, saya sangat bangga dengan kerja keras kalian dalam mempersiapkan presentasi ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Baik, karena tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap sudah paham semua ya. Dan minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Pelajaran hari ini Ibu tutup, semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi